Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Delia dengan NIM 187231010 dari kelas Matematika Diskrit I2. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau presentasiin tentang aplikasi graf dalam penentuan jalur teroptimal dalam rute kebun binatang dengan pendekatan traveling salesman problem. The next, nah cakupan pembahasan pada presentasi hari ini adalah yang pertama mencakup teori graf sebagai landasan teorinya dan yang kedua uh, mulai membahas tentang penerapan graf pada penentuan rute teroptimal di kebun binatang Surabaya. Dan yang ketiga, kesimpulan dari studi kasus. Next, nah yang pertama adalah teori graf. Jadi sebelum kita masuk ke studi kasusnya, kita perlu memahami nih tentang apa itu graf. Dan selanjutnya yaitu definisi dan contoh dari graf. Nah, jadi graf ini adalah struktur diskrit yang terdiri dari simpul dan sisi yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Nah, berikut contoh dari graf. Nah, dapat kita lihat di mana ada simpul dan juga sisi yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Dan next, jadi selanjutnya adalah jenis-jenis graf. Jadi graf ini terdapat berbagai jenis berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada graf sederhana di mana dia tidak ada sisi gandanya dan tidak ada gelang. Dapat kita lihat dia hanya menghubungkan satu saja sisinya dan selanjutnya uh, ada graf ganda di mana gandanya itu terdapat pada si E3 E4 dan juga E6 dan E7. Nah, jadi berikut adalah contoh dari si sisi ganda tadi. Jadi ada dua nih. Dan selanjutnya ada graf semu di mana ada gelang atau looping. Nah, itu terdapat di E8. Nah, berikut adalah contohnya dari graf semu. Dan yang B ini berdasarkan orientasi arahnya. Jadi yang pertama ada directed graph dan undirected graph. Nah, directed graph ini disebut dengan graf berarah. Dapat kita lihat itu dari si panahnya ini. Jadi misalkan A ke B, B ke C. Nah, selanjutnya ini ada yang tidak berarah, dia itu tidak ada panahnya. Meskipun keduanya di kiri makanan ini dia sama-sama punya bobot atau angka dari setiap si sisinya. Dan next, nah, karena tadi kita udah mulai nih menangkap dan memahami apa itu graf dan juga jenis-jenisnya, itu udah cukup untuk bisa memahami bagaimana sih penerapan graf ini di kehidupan realitanya, di kehidupan nyata. Nah, jadi pada studi kasus ini adalah penerapan graf pada penentuan rute teroptimal di kebun binatang Surabaya. Next. Nah, jadi apa sih yang melatar belakangi studi kasus ini? Jadi, misal kita tinggal di Surabaya, kita pasti udah tahu nih yang namanya KBS atau Kebun Binatang Surabaya. Nah, jadi ini adalah salah satu destinasi edukatif yang banyak diminati oleh masyarakat kota Surabaya karena dia menawarkan berbagai macam flora dan fauna yang menarik. Nah, tapi di balik keberagaman flora dan faunanya ini terdapat suatu tantangan berupa rute yang berulang dengan jarak antar titik yang cukup jauh. Nah, tantangan itu disebut dengan traveling salesperson problem atau TSP. Oleh karena itu, kita butuh nih rute teroptimal yang dapat menghubungkan berbagai area dengan jarak tempuh minimum untuk meningkatkan pengalaman pengunjung dan efisiensi operasional. Nah, secara simpelnya, misal kita mau mengunjungi seluruh binatang di KBS tadi, di Kebun Binatang Surabaya, gimana caranya kita bisa mengunjungi seluruhnya dengan rute teroptimal dengan jarak tempuh yang paling dikit. Nah, itu namanya rute yang optimal. Next. Nah, tadi kita sempat mention yang namanya traveling salesperson problem. Nah, jadi apa sih itu? Uh, ini TSP ini adalah masalah umum dalam teori graph dan computer science, di mana masalah ini mengajukan pertanyaan tentang gimana sih cara terbaik seseorang untuk bisa mengunjungi sejumlah kota dan kembali ke kota asal dengan meminimalkan total jarak yang harus ditempuh. Nah, jadi intinya gimana sih caranya dari kota A lalu mengunjungi beberapa kota lalu kita balik lagi ke kota A lagi tapi dengan total jarak yang paling dikit, paling minimal. Nah, itu yang disebut dengan si TSP tadi. Nah, jadi TSP ini sebenarnya ada solusinya. Yang pertama kita harus mengeksplorasi semua sirkuit Hamilton alias gimana tadi cara kita melewati berbagai kota itu pasti ada 1.000 jalan menuju Roma lah intinya. Nah, gimana cara
supaya dapat yang bobot terminimum adalah pasti kita akan mengeksplorasi semua sirkuit Hamilton ya kan, dan memilih sirkuit yang punya jumlah bobot terminimum atau paling kecil. Next. Nah, jadi tadi kita udah mention kan tentang teori graf dan juga TSP. Nah, jadi berikut adalah bagaimana kita mengimplementasikan graf tadi dikombinasikan dengan TSP tadi. Berikut adalah cara si penulis mengimplementasikan graf. Nah, yang pertama adalah penulis ini membentuk graf sederhana dari peta yang dimiliki. Jadi yang pertama penulis pasti mencari data peta kebun binatang Surabaya. Ini dapat kita lihat di kiri ini adalah peta dari kebun binatang Surabaya. Ini ada tulisannya kebun binatang Surabaya, dan di kanan ini adalah graf sederhana yang dibuat oleh penulis. Jadi setelah penulis sudah dapat data petanya, ia selanjutnya meng-create graf sederhana dari peta tersebut. Nah, didapatlah berikut dari grafnya. Dapat kita lihat berikut adalah grafnya, di mana graf ini disebut dengan graf sederhana yang tak berarah karena dia tidak ada panahnya kan. Dan graf ini punya 15 simpul dengan masing-masing punya 14 sisi yang terhubung dengan simpul lainnya. Dan next, setelah tadi penulis sudah membentuk graf sederhana dari data peta yang ia punya, selanjutnya penulis ini membentuk graf berbobot, atau secara simpelnya si penulis ini memberikan bobot untuk setiap sisi grafnya. Nah, ini kita dapat lihat sisi LM ke P contohnya dia 91,931 meter, sisi WZ ke KU ini 316,085 meter. Jadi intinya si di kiri ini adalah graf yang sudah dibuat. Nah, yang di kanan ini adalah tabel bobot yang diberikan oleh penulis untuk setiap sisi di graf tersebut. Nah, dapat kita lihat ini adalah tabel 1 daftar jarak antar titik pada graf kebun binatang Surabaya. The next. Nah, jadi karena tadi sudah mengeksplorasi semua simpul dan juga sudah mencari bobot-bobotnya, selanjutnya adalah penulis ini eh, mencari bobot yang terminimum dari yang ia punya, data yang ia punya tadi sebelumnya. Nah, penulis ini mengimplementasikan algoritma branch and bound dengan Python. Nah, jadi algoritma branch and bound ini adalah algoritma yang tujuannya untuk digunakan untuk mengeksplorasi setiap simpul dalam graf, dan algoritma ini akan terus berjalan sampai terbentuk suatu sirkuit Hamilton. Nah, yaitu rute yang melewati setiap titik sekali saja dan kembali ke titik awal. Next. Nah, jadi ini adalah hasil implementasi algoritma branch and bound, di mana penulis ini mendapatkan output total jarak terminimumnya itu 1413,843 meter. Dengan rute optimalnya itu telah terbentuk sirkuit Hamilton. Dia dimulai dari simpul awalnya 0, melewati semua simpul tepat sekali. Nah, simpul tepat sekali ini adalah misal dia udah lewat 2, selanjutnya udah nggak ada lagi kan angka yang sama. Nah, itu adalah melewati semua simpul tepat sekali, jadi cuma sekali saja dilewatinya. Nah, setelah sudah melewati, dia kembali lagi ke 0. Jadi ini dia kembali ke titik awalnya yaitu 0. Nah, didapatlah jarak terminimumnya itu 1413,843 meter. Next. Nah, jadi ini adalah langkah yang terakhir, di mana setelah penulis sudah dapat rute teroptimalnya, tapi ini kan masih output bentuknya belum graf kan. Nah, penulis ini membuat graf dari output yang sebelumnya ia dapat. Nah, berikut adalah graf yang telah dibuat dari rute optimal yang telah didapat dari implementasi algoritma tadi. Oke. Nah, jadi yang tadi awalnya grafnya seperti ini. Jadi awalnya tuh semua kemungkinannya yang telah dieksplorasi oleh penulis itu adalah membentuk graf ini nih. Jadi ini adalah semua kemungkinan kita bisa mengunjungi semua titik ini. Nah, setelah diimplementasikan algoritma tadi dan didapatlah graf rute teroptimalnya. Dari serut ini jadi sesimpel ini. Next. Nah, kesimpulannya apa sih yang didapat dari studi kasus tadi? Nah, jadi dapat
berdasarkan studi kasus yang telah kita diskusikan, dapat disimpulkan bahwa ternyata nih teori graf itu bukan cuma sekedar teori aja, tapi juga bisa diimplementasikan ke kehidupan nyata. Dan juga teori graf ini dapat dikombinasikan dengan berbagai pendekatan lain seperti algoritma Breadth and Bound tadi untuk nyelesain traveling salesman problem supaya bisa dapat rute teroptimal di kebun binatang Surabaya. Nah, contoh kombinasi pendekatan ini itu sangat berguna untuk memaksimalkan fungsi dan potensi teori graf secara efektif. Jadi kita bisa manfaatin teori graf ini dengan lebih efisien, dengan lebih efektif, dan lebih bermanfaat lagi, berdampak lagi. Caranya dengan tadi dikombinasikan dengan pendekatan yang lain. Next, nah jadi misal teman-teman mau lebih paham secara teksnya, artikel aslinya. Berikut adalah sumber pustaka yang saya gunakan, yang tentunya akan saya sertakan juga di link deskripsi YouTube. Dan next, saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk penulis yang sudah membuat artikel yang luar biasa, dengan idenya yang luar biasa. Dan juga teman-teman yang sudah menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Sekian dari saya, salam sejahtera bagi kita semua.